dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Referen Mazmur tanggapan, Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegalah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Shalom.
Tadi ada seorang wanita mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Dan itu tentu saja yang dimaksudkan, yakni kepada Bunda Maria yang telah mengandung, menyusui, membesarkan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Seakan-akan kata-kata Yesus atau jawaban Yesus itu tidak setuju terhadap kata-kata wanita itu, tetapi lebih seakan-akan tidak setuju bahwa Bunda Maria disebut bahagia. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah justru mau mengangkat Bunda Maria ke tataran yang lebih tinggi lagi. Bukan berbahagia karena perbuatan fisiknya, tetapi berbahagia karena Bunda Maria adalah orang yang sungguh setia mendengarkan firman Allah dan memelihara dan melaksanakannya. Inilah yang menjadi alasan utama Bunda Maria disebut yang berbahagia. Bukan persoalan tindakan fisiknya, tetapi persoalan tindakan imannya, yakni bahwa Bunda Maria orang yang sungguh setia mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melaksanakannya. Dan yang kedua, kata-kata Yesus ini punya makna yang lebih lagi, bahwa berbahagia ini, orang-orang yang berbahagia bukan hanya sebatas pada hubungan darah dengan Yesus, orang-orang yang punya hubungan darah dengan Yesus, atau orang-orang yang sesuku, satu ras dengan Yesus saja, tetapi justru mengangkat lebih tinggi lagi, yakni orang yang melaksanakan, mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Berarti bisa lintas suku, bisa lintas hubungan darah, bisa lintas ras, atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama, yakni semua orang menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang telah dibaptis dan yang telah beriman pada Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Itu berarti berdasarkan suku, bukan berarti terbatas pada suku tertentu saja. Tidak ada hamba atau orang merdeka, strata sosial, tidak berdasarkan strata sosial. Tidak ada pria dan wanita, tidak berdasarkan gender. Dan katakan, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus, yakni berdasarkan iman dalam Kristus. Hal ini sungguh penting bagi kita dalam kehidupan kita. Kita diajak bersama-sama dan diteguhkan lagi bahwa kalau kita melaksanakan sesuatu dalam konteks iman akan Kristus atau dalam konteks melaksanakan sabda Allah, itulah yang membuat kita berbahagia. Sehingga dalam tugas dan karya pelayanan kita setiap hari, entahkah di bidang apa saja, entah kita sebagai para pastor, frater, sebagai uskup, atau juga sebagai umat awam dalam tugas karya pelayanan kita di bidang apapun. Tapi kalau kita melaksanakannya dalam konteks melaksanakan firman Allah, maka itulah yang membuat kita berbahagia. Dan yang kedua, yakni kita diingatkan untuk tidak hanya melihat bahwa kebahagiaan atau keselamatan itu hanya terbatas pada suku atau gender atau ras tertentu, tetapi justru berdasarkan iman. Seperti yang baru-baru Bapak Uskup telah sering kepada kita, bahwa di Merauke ada yang mau mengatakan, oh kalau uskup nanti yang baru harusnya orang Papua. Seakan-akan orang suku tertentu saja yang bisa membuat orang Papua atau orang Merauke berbahagia atau menyelamatkan. Kalau ini terjadi berarti membatasi sumber keselamatan itu pada suku tertentu saja. Dan ini sangat tidak Kristiani. Yang menjadi Kristiani yakni kebahagiaan, keselamatan itu boleh muncul atau untuk semua orang, lintas suku, lintas ras, lintas gender, dan terutama
justru berdasarkan iman akan Kristus. Mari kita berdoa supaya sabda Tuhan yang kita dengarkan ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.